teman-teman para cinta kura-kura dari seluruh Indonesia, kembali Gua Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nino Arvan Hendra. Nah teman-teman, sesuai janji aku, bukan janji sih, sebenarnya ini lebih ke banyak yang komen, Nino review semut-semutnya lagi dong. Nah sekarang di video hari ini aku bakal ngebahas salah satu semut terbesar di dunia. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan yuk langsung aja kita review lagi si raja dari seluruh semut di dunia, Dinomyrmex gigas. Nah teman-teman, Dinomyrmex gigas atau yang biasa disebut gigas adalah salah satu semut terbesar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia teman-teman ya. Karena semut ini bisa mencapai ukuran 3,5 sampai 4 cm. Bayangkan teman-teman ya, semut yang kita tahu biasanya kita sapu kecil-kecil, ini semut gimana mau kita sapu, lihat gede-gedenya aja segitu teman-teman ya. Jadi ini aku dapat koloni gede ya. Jadi dan ini aku bikin sengaja setup anti stres bagi mereka, karena ketika sampai itu kan mereka dalam keadaan toples ya. Jadi toplesnya aku masukin sekalian ke akuarium teman-teman. Dan sekarang mereka udah adaptasi, bahkan mereka udah sampai mau makan. Dinomyrmex gigas ini ternyata yang aku pelajari tuh gini, udah pernah aku kasih kroto, pernah jangkrik, pernah ulat tonggung, pernah. Dari semua itu protein yang mereka lumayan doyan tuh cuman kroto, itu juga makannya cuma dikit-dikit ya teman-teman. Jadi bagi yang nggak tahu, jadi kalau kalian para pecinta semut dan semut-semutnya itu pengen cepat berkembang, itu dikasih kroto aja karena itu proteinnya tinggi banget teman-teman. Jadi Dinomyrmex ini terus kalau misalnya nggak suka protein, sukanya apa dong? Mereka lebih suka air gula teman-teman. Ini nggak bohong, mereka lebih suka air gula karena bisa dilihat Dinomyrmex gigas aku ini perut-perutnya sampai kembung-kembung, bulat sampai garis-garis perutnya kelihatan. Kenapa? Karena mereka aku push air gula, karena kalau dikasih protein mereka nggak mau makan teman-teman. Dikit banget makannya, takutnya asupannya tidak terpenuhi, makanya aku kasih aja air gula. Makanya kalau dikasih air gula mereka langsung mau ngumpul teman-teman. Tapi giliran dikasih protein mereka ngejauh, malah dibuang proteinnya sama dia. Nah jadi untuk Dinomyrmex koloni sekarang ini aku juga belum tahu ada queennya atau enggak. Tapi semoga aja ada ya, karena biasanya kalau nggak ada queen ini koloninya cepet mati. Yang ini udah lumayan lama tapi belum tewas. Jadi kemungkinan queennya ada 1 atau mungkin 2 lah. Jadi kita doain aja semoga koloni ini awet ya teman-teman. Dan untuk perawatannya sendiri sekarang aku pakai setup alam teman-teman. Jadi ini buat inspirasi ke kalian juga bisa ya. Ini akuarium ukuran mungkin 60 kali 40 kali ya. Iya teman-teman, akuarium apa 70 kali 40 aku lupa. Terus aku kasih tanaman di belakang dan aku kasih kayu di sini. Jadi mereka bisa ngegrogotin kayunya buat dijadiin sarang. Tapi mereka masih belum milih kayu ini buat jadi sarang. Mereka lebih milih toples mereka jadi main nest atau sarang utamanya ya. Terus juga Dinomyrmex yang sekarang ini salah satu Dinomyrmex terbesar yang aku punya, karena ini ukurannya aku lihat lebih gede dari yang terakhir aku dapat teman-teman. Bener-bener gede ini nih. Kalau kalian lihat di sebelah sini nih, super majornya ini aja yang masih biasa teman-teman. Lihat di kayu ini ya, ini super major sama worker aja udah segitu. Nah apalagi yang largest majornya, nanti kita shoot deh, ini lumayan susah teman-teman, soalnya mereka ada di atas kaca. Ini bener-bener nyentuh ukuran 4 cm sih ya teman-teman. Queen ya, mungkin queen atau super majornya ini udah 4 cm. Ini gede banget soalnya teman-teman. Dan mungkin nanti next time aku juga bakal ngadain ekspedisi Sumatera lagi, karena aku pengen explore di Sumatera sekarang ada apa aja sih. Ini bener-bener aku pengen belajar lagi tentang Dinomyrmex ini, karena kan pernah aku dengar sebenarnya katanya ada yang pernah keep Dinomyrmex ini pakai inkubator ya, kulkas atau inkubator di setel di suhu 22 teman-teman. Nah aku nggak tahu nih, soalnya aku juga kadang bingung sama Dinomyrmex. Banyak orang yang bilang mereka harus adem, padahal di Sumatera sama Kalimantan itu yang aku tahu kan panas ya. Sumatera sih yang aku tahu ya.
Kalau Sumatera itu panas loh teman-teman, bukan adem. Di habitatnya sendiri lembab, cuman panas teman-teman, mereka nggak dingin. Jadi nanti juga mau aku pelajarin lagi. Jadi nanti mau aku coba, mungkin kalau aku dapat queen founding, aku mau coba taruh di inkubator reptil aku, karena kan beberapa telur sulcata aku juga gagal ya. Ini mau aku coba taruh. tuh orang di belakang lagi punya jokes sendiri teman-teman, biarin aja. Jadi kan beberapa telur sulcata aku ada yang gagal, nah nanti beberapa mau aku pindahkan, lalu mau aku jadiin astaga, jadi mau aku jadiin buat tempat founding queen di Nober Max. Sebentar teman-teman ya, jangan di-cut nih, aku mau ngambil contoh tempatnya nih. Ada beberapa 3 tempat pilihan. Yang pertama ada Tupperware seperti ini ya. Nanti aku juga ini sebenarnya pengen coba-coba keep teman-teman, karena aku juga sama-sama pengen tahu sebenarnya cara yang paling berhasil buat keep founding gigas itu atau ratu gigas itu gimana. Yang pertama aku siapin wadah gede seperti ini, cuman ini alasnya nggak tisu ya, ntar nanti aku mau ngikutin setup orang, nanti di next video kita bahas. Yang pertama ada toples seperti ini. Yang kedua juga sebenarnya ini toples tapi kecil juga, ini kayak lebih kayak toples dessert makanan gitu lah ya. Terus yang ketiga tabung teman-teman. Jadi aku pengen tahu dari ketiga ini yang bakal berhasil yang mana ntar teman-teman ya, nanti sama-sama kita bahas. Jadi kan katanya founding ratu gigas ini cukup lama ya, bahkan semut yang aku punya sekarang juga ini lama. Jadi ada beberapa urutan di sini. Kalau singularis ini sebulan 2 bulan udah jadi worker ya, dari telur ke pupa. Yang kedua ada Harpegnathos katanya 3 bulan baru jadi worker teman-teman ya. Dan gigas nih katanya berapa ya, dia 5-6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun workernya belum nambah teman-teman, saking lamanya ya. Nanti makanya mau aku coba teliti mana yang paling bagus gitu teman-teman. Oke teman-teman, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan bagi yang ada tinggal di Sumatera sama Kalimantan, nih aku punya semut kebanggaan kalian ya. Jadi Kalimantan dan Sumatera itu emang salah satu tempat yang paling lengkap hewan uniknya ya, karena di sana tuh bener-bener aneh teman-teman. Waktu aku explore ke Sumatera aja, Sumatera loh ya, itu hewan-hewannya bener-bener nggak diperkirakan bentuknya, bener-bener aneh. Itu nggak pernah muncul di permukaan perumahan atau kebun-kebun biasa, tapi kalau di Sumatera itu semuanya ada. Apalagi Kalimantan, nanti pengen aku coba Kalimantan, apakah di sana ada hewan unik? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, see you di next video. Bye. Halo teman-teman pecinta kor-kor dari seluruh Indonesia. Halo teman-teman. Halo teman-teman para pecinta kor.